Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikna Aulia dari Siamolek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Inkscape Editor. Inkscape merupakan editor vektor grafis yang gratis dan open source. Di sini artinya kita bebas biaya, bebas untuk menggunakan dan untuk mendistribusikan. Untuk tutorial dasar menggunakan Inkscape ini, kita mulai dengan membuat project baru dengan cara klik File, kemudian pilih New. Kita akan mulai lembar baru, kanvas baru. Di sini kita bisa melihat bahwa kanvas ini kita bisa menggulung ke atas ataupun menggulung ke bawah. Kita juga bisa menggunakan tombol pada keyboard dengan menekan tombol kontrol dan arah panah ke atas untuk menggulung ke atas. Kemudian kita bisa menekan tombol kontrol dan arah panah ke bawah untuk menggulung ke bawah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kanvas melakukan zoom in dan zoom out. Kita bisa memperbesar tampilan dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian kita menggerakkan roda tengah mouse, kemudian kita bisa melakukan juga dengan menekan tombol pada keyboard dengan menekan tombol shift dan klik kanan pada kanvas. Ini maka tampilan kanvas akan lebih kecil. Kemudian untuk memperbesar atau zoom in, kita bisa menekan tombol kontrol dan menekan roda tengah yang ada pada mouse. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita juga bisa berpindah dokumen dengan cara menekan tombol pada keyboard Alt dan Tab. Maka secara otomatis kita akan pindah ke dokumen Inkscape lainnya. Untuk membuat bentuk, di sini kita bisa memanfaatkan icon-icon yang ada pada menu sebelah kiri. Kita bisa memanfaatkan create rectangle and squares. Kita juga di sini punya create circle, ellipse and arc. Kemudian di sini kita juga bisa meng-create stars and polygon. Ini saya contohkan akan membuat bintang dengan warna hijau. Seperti ini. Kemudian saya juga ingin membuat lingkaran berwarna hitam. Ini. Misalkan kita ingin merubah warnanya menjadi orange. Maka seperti ini. Nah, bisa diperhatikan bahwa setiap objek memiliki garis tepi yang bisa dilihat pada layar monitor. Ini saya coba untuk memperbesar. Untuk memperbesar, kita juga bisa memanfaatkan tombol minus ataupun plus pada keyboard. Kemudian, misalkan saya ingin mengatur garis yang ada pada bintang ini, maka kita perhatikan pada menu sebelah kanan. Di sini ada menu Fill and Stroke. Jika menu ini belum ada, Bapak Ibu bisa menekan warna yang ada pada stroke ini 2 kali, maka menu akan tampil di sebelah kanan. Ini saya coba untuk fill, saya pilih no paint, maka warna yang ada pada objek bintang ini akan hilang.
Kemudian jika saya menekan menu yang ada sebelah kanan seperti ini, maka objek ini akan terisi dengan warna. Selanjutnya, jika saya ingin menghilangkan garis tepi pada objek, maka kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan menu stroke paint ini dengan mengklik no paint. Maka secara otomatis garis tepi yang ada pada objek bintang akan hilang. Begitu juga objek satunya. Jika saya klik no paint di sini, maka garis tepi pada objek lingkaran akan hilang. Selanjutnya menu stroke style. Di sini kita bisa mengatur ketebalan garis tepi. Sini contohnya. Sini kita bisa atur style dari garis tepi yang digunakan seperti ini. Dan untuk memindahkan objek, kita bisa melakukan dengan cara mendrag objeknya secara langsung. Dan untuk menyeleksi dua objek, kita bisa menggunakan tombol Shift. Misalkan saya ingin menseleksi dua objek, maka saya menekan tombol Shift, kemudian mengklik objek yang satunya. Maka secara otomatis kedua objek akan terseleksi. Sehingga ketika kita menggeser atau mendrag, kedua objek akan sama-sama berpindah. Untuk selanjutnya yaitu kita juga bisa memanfaatkan menu grup dengan cara menseleksi terlebih dahulu mana objek yang akan digabungkan, kemudian pilih klik kanan dan pilih grup. Maka kedua objek ini akan bergabung atau menjadi satu. Dan untuk memisahkan kembali, kita bisa menggunakan klik kanan dan pilih ungroup. Maka objek akan terpisah seperti semula. Itu untuk grouping. Kemudian untuk menduplikat objek, kita bisa melakukan dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard. Maka secara otomatis objek akan terduplikat. Kemudian misalnya saya ingin menduplikat bintang, maka saya menseleksi terlebih dahulu bintangnya, kemudian menekan tombol Ctrl dan huruf D, maka otomatis secara otomatis terduplikat objek bintangnya. Selanjutnya, untuk memindahkan posisi bintang ini berada di sebelah atau berada di belakang objek lingkaran, kita bisa menekan tombol N pada keyboard, maka otomatis akan berpindah di belakang objek lingkaran. Dan untuk mengembalikan, misalkan kita ingin objek bintangnya berada di depan lingkaran, maka bisa menggunakan tombol home. Seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan menu draw bezier curves dan end straight line untuk membuat objek sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya akan mencontohkan membuat objek wajah kartun. Membuat kepalanya terlebih dahulu. Maka garis akan saling terhubung dan kita bisa mengatur
dengan menggunakan edit path by node. Di sini node-nya kita seleksi terlebih dahulu dan kita bisa mengatur kelengkungan garisnya. Kita bisa atur di sini untuk garisnya. Ini untuk telinga. Ini untuk bagian pipi. Ini hanya sebuah contoh. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mewarnai objek ini dengan menggunakan menu fill. Kemudian pilih flat color. Kita juga bisa mengatur nilai RGB yang ada pada kolom ini. Misalkan di sini saya menggunakan angka 204. Di sini saya coba mengisi 153. Nah, maka warna akan menyesuaikan dengan yang kita isikan. Kita bisa mengatur kembali dengan mengeklik objeknya, kemudian milih edit path, dan kita bisa menyesuaikan kembali, mengatur kembali sesuai dengan kemauan kita. Untuk memindahkan objek, kita bisa melakukan dengan cara seleksi, kemudian langsung mendragnya atau menggesernya. Dan untuk merotasi objek, kita bisa melakukan dengan cara klik lagi sehingga arah panah akan berubah seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa merotasi ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menyimpannya ke dalam JPEG, menyimpan gambar ini ke dalam format JPEG, kita bisa melakukan dengan cara klik file, kemudian pilih export PNG image, kemudian kita bisa atur posisi atau letak penyimpanannya. Misalkan di sini saya memilih di desktop dan saya ingin beri nama Nah, kemudian pilih export. Maka secara otomatis akan tersimpan di desktop. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.